Jangan sampai kita sudah dakwah sana sini, mengeluarkan uang, meluangkan waktu, meninggalkan keluarga, tapi justru malah merendahkan Nabi, merendahkan para ulama misalnya, merendahkan sahabat. Nauzubillah min zalik. Semua pengorbanan kita habis disebabkan ucapan kita, disebabkan ketidakberakhlaknya kita dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana yang benar? Nah, jadi tidak ada para ahli tafsir satupun yang memiliki tafsir demikian. Ketika Nabi Musa ditanya apa yang di tangan kananmu, Nabi Musa menjawab dengan panjang lebar. Tidak ada ahli tafsir mengatakan itu ada Nabi Musa itu terkesan dengan makhluk, tidak ada, karena belum berdakwah apalagi tidak ada. Kemudian ketika disuruh lempar dan Nabi Musa melemparkan tongkat tiba-tiba menjadi ular, kemudian Nabi Musa lari. Itu pun bukan karena Nabi Musa imannya lemah, takut dengan makhluk, terkesan dengan makhluk. Bukan, tidak ada satupun ahli tafsir yang menjelaskan seperti harus kita pahami. Para nabi alaihissalatu wassalam ini orang yang mulia, orang yang maksum, ya, orang yang terjauhkan dari perbuatan dosa. Apalagi iman lemah, wah itu sangat tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Di kesempatan kali ini alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari mara bencana, bahaya dan sebagainya yang sedang melanda bumi kita, yang sedang melanda negara kita, negeri kita tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, mudahkan mereka. Allahumma suril muslimina fi kulli makan. Allahumma suril musliminal madlumina fi kulli makan. Allahumma suril musliminal musabina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara kami ya Allah, tolonglah kaum muslimin wal muslimat di mana saya berada ya Allah, mudahkanlah urusan mereka, selamatkan mereka. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pernyataan ataupun ceramah-ceramah yang masih berkaitan dengan jamaah tabligh yang terkadang merendahkan para nabi alaihissalatu wassalam. Kalau orang Syiah itu tingkatannya sampai meremehkan sahabat, bahkan menghina sahabat, merendahkan sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Tapi terkadang di jamaah tabligh ini terkadang juga ada ceramah-ceramah ataupun bayan-bayan, ucapan-ucapan yang merendahkan Nabi. Jadi bukan sahabat lagi yang Nabi direndahkan. Siapakah Nabi yang pernah direndahkan? Jadi semoga bertaubat orang-orang yang pernah ceramah ataupun bayan yang seperti itu ya. Jadi dan kita tidak bisa bayangkan kalau memang misalnya tidak bisa belum bertaubat, kemudian nanti bertemu dengan Nabi yang pernah direndahkan, ditempeleng kayaknya sama Nabi itu. Nah, siapakah Nabi yang pernah direndahkan? Yaitu Nabi Musa. Jadi sering betul kita dengar ceramah-ceramah, bayan-bayan yang merendahkan Nabi Musa. Dikatakan Nabi Musa lemah iman, Nabi Musa takut, Nabi Musa terkesan dengan makhluk. Masya Allah. Jadi ini ucapan-ucapan, dia tidak tahu derajat seorang nabi itu, dia tidak tahu. Apa yang sering kita dengar dari bayannya ataupun ceramahnya, biasanya seorang ustadz ini ataupun orang yang ceramah ini mengatakan ketika membawa ayat, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya kepada Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami
waliya fiha ma'aribu ukhra. Allah bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Tapi apa jawab Nabi Musa? Ini tongkat saya, aku gunakan untuk ini, mengembalakan kambing dan lain sebagainya. Aku bersandaran untuk menggembala kambing dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya satu, akan tapi jawabannya banyak. Nah, maka ini bilang, oh ini Nabi Musa terlalu terkesan dengan makhluk, ya. Nabi Musa terkesan dengan makhluk. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Allah memerintahkan untuk melempar tongkat itu. Setelah Nabi Musa lempar, tiba-tiba menjadi ular. Nabi Musa lari. Oh, Nabi Musa masih terkesan dengan makhluk. Nabi Musa imannya masih lemah karena belum dakwah. Nah, jadi orang tuh kalau belum dakwah imannya masih lemah. Tapi kalau sudah dakwah khurut 4 bulan, 40 hari, baru imannya kuat. Nah, ini yang sering kita dengar dulu. Jadi Nabi Musa iman lemah, Nabi Musa terkesan dengan makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang perlu kita benarkan. Jangan sampai kita sudah dakwah sana sini, mengeluarkan uang, meluangkan waktu, meninggalkan keluarga, tapi justru malah merendahkan Nabi, merendahkan para ulama misalnya, merendahkan sahabat. Nauzubillah min zalik. Semua pengorbanan kita habis disebabkan ucapan kita, disebabkan ketidakberakhlaknya kita dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana yang benar? Nah, jadi tidak ada para ahli tafsir satupun yang memiliki tafsir demikian. Ketika Nabi Musa ditanya apa yang di tangan kananmu, Nabi Musa menjawab dengan panjang lebar. Tidak ada ahli tafsir mengatakan itu ada Nabi Musa itu terkesan dengan makhluk, tidak ada, karena belum berdakwah apalagi tidak ada. Kemudian ketika disuruh lempar dan Nabi Musa melemparkan tongkat, tiba-tiba menjadi ular, kemudian Nabi Musa lari. Itu pun bukan karena Nabi Musa imannya lemah, takut dengan makhluk, terkesan dengan makhluk. Bukan, tidak ada satupun ahli tafsir yang menjelaskan seperti itu. Kita mengatakan demikian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang benar bagaimana? Yang benar sebagaimana dalam tafsir-tafsir dijelaskan, Nabi Musa menjawab dengan demikian panjang itu karena memang saking nikmatnya berdialog dengan sang kekasih, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Musa ditanya apa yang di tangan kananmu, ini adalah tongkat, ya, tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini dan lain sebagainya. Itu saking senangnya Nabi Musa alaihissalam berdialog ataupun berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena Nabi Musa terkesan dengan tongkat, apalagi lemah imannya dan lain sebagainya, tidak. Nah, itulah hakikatnya cinta, senang bila berbicara dengan yang dicintai. Nah, kemudian yang kedua mengenai qala alqiha ya Musa, Nabi Musa diperintahkan untuk melempar, ya, untuk melempar tongkatnya. Ketika Nabi Musa melempar, fa'alqaha fa idza hiya hayyatun, maka seketika ular itu tongkat itu menjadi ular. Nabi Musa lari ketika itu. Mengapa Nabi Musa lari? Ini bukan karena Nabi Musa takut terkesan dengan ular kemudian imannya lemah, tidak. Yang pertama kita harus paham mengenai akidah. Jadi yang pertama ada di dalam pembahasan akidah ada
sifat jaiz bagi nabi dan rasul. Apa itu sifat jaiz bagi nabi dan rasul? Yaitu a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Sedih, senang, takut, itu semua sifat-sifat kemanusiaan yang bisa wujud di dalam nabi, di dalam para nabi dan para rasul. Jadi itu tidak mustahil nabi senang, nabi takut, ya, nabi sedih, itu tidak mustahil. Itu tidak ada kaitannya dengan iman lemah ataupun iman kuat, tidak ada kaitannya dengan itu semua. Itu yang pertama. Kemudian itu yang pertama. Jadi a'radul basyariyah, kalaupun Nabi Musa alaihissalatu wassalam takut, yaitu memang sifat manusia, bukan karena iman lemah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Nabi Musa alaihissalatu wassalam lari? Karena memang syariatnya adalah harus lari. Nah, orang yang ada bahaya, ini ada ular besar, kemudian dia tidak lari, ini ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama dia gila, dia tidak paham ular ini membahayakan. Ya, yang kedua dia memang mau mati. Orang yang ada bahaya seperti ada kebakaran di dalam rumahnya, kemudian dia tidak lari. Nah ini ada, kalau nggak orang gila memang dia mau mati bunuh diri. Jadi memang syariatnya ketika ada bahaya harus pergi dari bahaya. La doror wa la diror, tidak boleh kita membuat bahaya ataupun kita dibikin bahaya. Tidak boleh kita menjadi penyebab bahaya ataupun kita yang dikenai bahaya. Jadi justru yang tepat ketika ada ular harus lari, bukan malah diam di situ sok jago, bukan. Jadi sudah pantas, sudah cocok Nabi Musa alaihissalatu wassalam, nabi yang menegakkan syariatnya. Jadi yang pertama, kalaupun memang takut, yaitu memang a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan, sifat manusiawi. Yang kedua, memang lari itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari yang namanya ular ataupun yang namanya kemudorotan, keburukan ataupun bencana. Jadi kita harus lari dari bencana ataupun mudorot ataupun musibah yang ada. Kebakaran kita harus pergi, banjir kok kita malah mendekati, ya itu malah dikatakan orang gila. Nah seperti itu. Kemudian apa tandanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya tidak takut? Jadi kalaupun memang Nabi Musa itu dikatakan imannya lemah, ini sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena ketika ayat selanjutnya, qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam lari, dan itu memang perintah syariat, ada bahaya harus lari, maka kata Allah, perintah Allah, khudhha, ambil, maka diambil. Nah, ambil, jangan takut, maka diambil, menunjukkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam orang yang imannya kuat, taat syariat, menjalankan syariat secara sempurna. Jadi tidak sesuai yang dikatakan oleh sebagian orang-orang tadi yang mengatakan Nabi Musa terkesan makhluk, Nabi Musa iman lemah dan lain sebagainya. Jadi itu sedikit pemahaman. Jadi jangan ada lagi ceramah-ceramah atau bayan-bayan yang menghina ataupun merendahkan derajat para nabi alaihissalatu wassalam. Jadi nabi ini semulia-mulianya manusia, nabi, bahkan dengan malaikat pun derajatnya masih di atas malaikat. Jadi Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, kemudian para nabi ulul azmi, kemudian para rasul, para nabi yang lain. Barulah manusia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya sampai nanti siapa yang terakhir. Jadi harus kita pahami para nabi alaihissalatu wassalam ini orang yang mulia, orang yang maksum, ya, orang yang terjauhkan dari perbuatan dosa. Apalagi iman lemah, wah itu sangat tidak beradab dengan para nabi, para rasul. Wallahu a'lam. Jadi sekian yang bisa kita paparkan di sini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.